Semangat pagi adik-adik, masih tetap semangat. Oke, salam pramuka. Adik-adik yang saya banggakan, peserta Gladian Pimpinan Regu Wadri Cabang Trenggalek tahun 2020. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kita dari Tuhan Yang Maha, di mana pada sampai saat hari ini kita melakukan kegiatan masih diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat. Itu kita wajib untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang saya banggakan, sebelum saya mulai izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mursid. Mohon maaf saya tidak pakai baju seragam karena materi saya yang didaulatkan hari ini kita akan praktek di lapangan dan untuk itu kita akan berkotor-kotor. Jadi saya mending pakai PDF ini. Alamat saya ada di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Gang 1 Manah nomor 5, Trenggalek 66315. Kebetulan ikutnya Provinsi Jawa Timur, jadi kita sama-sama orang Jawa Timur ya, minimal samanya itu. Adik, saya juga didaulat oleh Kuartir Cabang Trenggalek, termasuk salah satu dari pengurus dari Kuartir Cabang Trenggalek. Kebetulan bagian saya adalah di andalan cabang urusan saya adalah urusan kewirausahaan. Jadi kalau adik-adik menyimpulkan atau menyingkat jabatan saya, hati-hati karena andalan cabang itu kalau disingkat ANCU. Nah, kewirausahaan itu disingkat K. Jadi nanti itu akan tidak enak didengarkan, tapi ya begitulah singkatannya. Jadi saya itu adalah andalan ANCU, andalan cabang urusan kewirausahaan. Nah, sehubungan dengan itu, makanya saya ini di jadwal sini saya didaulat untuk menyampaikan tentang keterampilan dan kewirausahaan. Itu sedikit yang saya sampaikan, artinya begini. Kita ada seorang anggota pramuka, mulai siaga, penggalang, penegak, dan seterusnya. Kita memang harus menjadi pramuka yang luar biasa dimanapun kita berada, sesuai dengan lambang yang kita gunakan adalah tunas kelapa. Kita bisa hidup dan bisa bersosialisasi dimanapun kita berada. Untuk itu, adik-adik harus siap. Nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan, ini urusan kelurahan, urusan desa, urusan kecamatan, urusan kabupaten, urusan provinsi, bahkan kadang-kadang urusan negara menjadi tanggung jawab adik-adik sekalian ini. Jadi, kita harus siap dari hari ini. Ada nanti yang adik-adik bisa dipercaya menjadi anggota TNI, anggota Polri, atau ASN lainnya. Tapi, yang kebetulan tidak menjadi itu bukan berarti tidak dipercaya, tapi cuma kita sedang menjalani jalur hidup atau nasib yang kita masing-masing juga tidak tahu. Nah, itu kita harus siap jadi semuanya. Seperti pohon kelapa tadi, cikal tadi, biasanya kita harus siap berada di manapun kita berada. Ketika nanti kita sudah dewasa dan kebetulan tidak menjadi anggota TNI, anggota Polri atau ASN lainnya, kita harus berani untuk menjadi di luar itu. Nah, di luar itu gampangannya wong ngomong, kalau orang bilang itu namanya wirausaha. Hanya saya di dalam ini untuk sedikit menemani adik-adik memberikan wawasan tentang sebuah keterampilan dan tentang kewirausahaan. Adik-adik, untuk berwirausaha itu modalnya harus memang sebagian dari modalnya adalah harus terampil. Terampil itu tidak harus pinter, tidak harus ganteng, tidak harus cantik. Tapi kalau cantik dan ganteng pinter jadi siji terus terampil, luar biasa. Makanya kita kader-kader pramuka harus bisa untuk menuju ke sana. Adik-adik, namanya keterampilan itu adalah sesuatu yang kita bisa untuk menciptakan atau untuk membuat atau untuk ya apa saja namanya, untuk membuat sesuatu yang di luar daripada itu tadi. Di sini
kakak didaulat untuk menyampaikan materi yaitu untuk tentang keterampilan dan kewirausahaan. Jadi hubungannya apa toh keterampilan kewirausahaan? Sangat erat sekali karena kaitan dengan kewirausahaan, karena wirausaha, wira itu sendiri, usaha itu sudah jelas, artinya kita berusaha sendiri di luar profesi-profesi yang non pemerintah atau di luar profesi pemerintah. Jadi apapun jadinya, jadi apapun kita juga harus siap. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengajak adik-adik belajar salah satu di antaranya. Kita akan berwirausaha. Nanti barangkali ini nanti yang saya sampaikan ini suatu ketika nanti akan bisa dijadikan referensi untuk sebuah profesi, itu urusan adik sekalian. Yang jelas, kakak hanya sekedar sedikit memberi wawasan atau wacana tentang profesi. Adik, mohon maaf nanti apabila saya menyampaikan materi ini kurang ahli juga, karena sebetulnya spek saya yang lebih spesial itu pengadaan peralatan pramuka. Orang-orang atau kakak-kakak dari yang sekarang sudah ada di SMA, di Panjik dan sebagainya itu lebih kenal saya dengan Kak Mosid Kak Sana. Jadi saya itu etok-etoknya yang mengelola Kak Sana itu. Kalau itu saya ya lumayan, saya bisa nyembadani. Tapi kalau dalam hal ini nanti sekedar terampil, makanya nanti mohon untuk dimaklumi apabila ada kekurangannya. Jadi kita minimal akan belajar bersama untuk ke arah sini. Oke, baik. Karena keterampilan itu juga jenisnya banyak dan kewirausahaan juga macamnya banyak, ini kita ngambil salah satu. Adik, ini saya sudah mencoba membuat ini dua benda di depan saya ini. Tentu adik-adik sudah kenal, utamanya anak-anak cewek. Ini pot untuk bunga seperti ini atau yang seperti yang lainnya. Dan kebetulan kalau adik-adik lihat di sini, ini memang jauh lebih bagus yang tengah daripada yang pinggir ini. Karena ini produk ini bukan produk kita yang kita kerjakan dengan tangan lokal ini sudah mulai profesional. Nah, kita nanti akan praktek dengan lokal dan secara tradisional, kurang lebih seperti ini. Saya punya dua contoh ini, tentunya ini sama, cetakannya sama, prosesnya sama, cuma berbedanya ketika finishingnya saya agak buat beda. Artinya ketika adik-adik nanti ada yang suka polosan seperti ini, kita cat polos saja. Kalau adik-adik suka yang bermotif, berrelief dan sebagainya, saya contohkan ini, kita bisa menggunakan sisa-sisa pecahan keramik yang kita hancurkan, ya, kita potong atau kita bentuk kecil-kecil, kemudian kita tempel sesuai dengan motif yang kita inginkan. Kebetulan saya tidak punya banyak motif di sini, saya hanya motif pakai segi 5 begini, segi 4 yang ada tengahnya satu, kemudian bawah dan atasnya ini kita buat semacam ini. Ini salah satu motif yang apabila adik-adik menginginkan ada motif tidak polos seperti ini. Apakah ada benda lain yang bisa dibeginikan selain keramik? Ada. Adik-adik bisa memilih benda lain itu, misalnya batu-batu kecil itu, koral bangunan itu juga bisa. Motifnya apa terserah adik nanti. Apa ada yang lainnya? Ada. Silakan adik mencari sesuatu yang di sekitar adik itu mudah, kemudian banyak. Jadi kuncinya di situ aja, mudah dan banyak. Dan itu kalau kita tempelkan di sini, usahakan barang itu barang awet, jangan biji-bijian. Kalau biji-bijian nanti itu bisa dikategorikan tidak awet. Pertama, tidak awetnya dia termakan waktu, nanti bisa rapuh, hilang. Atau sebelum kering malah ditotol petik. Misalnya ada adik pakai jagung, tempelkan situ, adik jemur di depan, adik ke belakang tinggal minum, udah habis totol petik. Nah itu artinya tidak pas untuk ditaruh di sini. Itu. Adik, mengapa saya milih keterampilan hari ini adalah membuat pot? Satu, sebagian dari adik-adik yang ada di depan saya ini ada yang bersekolah di sekolah apa itu namanya, yang sekolah hijau-hijau. Ada yang bantu saya, artinya sekolah yang harus banyak hijaunya, adiwiyata. Jadi ada adik-adik yang sebagian sekolah ini sekolahnya termasuk sekolah adiwiyata, entah adiwiyata tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau sudah tingkat nasional. Nah, di situ kita diajak dan kita digembar-gemborkan untuk membuat lingkungan sekolah itu menjadi hijau. Otomatis dengan menjadi hijau itu, kalau wahana dan lahan kita terbatas, kadang kita memerlukan yang namanya pot-pot ini untuk memperindah suasana itu. Yang pertama itu. Yang kedua, alasan saya, sebagian dari adik-adik ini kan cewek, mungkin separuhnya ya besarnya cewek. Nah itu rata-rata suka bunga, bisa bantu ibunya atau bisa kadang-kadang untuk
kesenangannya sendiri menanam bunga di rumah. Ini sebagian saya juga punya di rumah. Oh ya, saya lupa. Selamat datang di rumah saya, memang lupa loh. Jadi adik-adik ini saya diajak oleh panitia untuk berkunjung di rumah saya. Ya, semacam ini adanya ada sedikit bunga-bungaan yang juga menginspirasi untuk saya juga membuat ke arah pot ini. Jadi adik bisa gunakan begitu. Nah, nanti karena kita ini tidak berhadapan langsung, yang pertama saya mohon maaf saya tidak pakai masker karena sekali lagi tidak langsung. Yang kedua, karena kita tidak langsung saya nanti tidak bisa melihat adik-adik membuat ini secara langsung di tempat adik-adik semua. Itu nanti ada tugas juga yang dimana saya harus memberi tugas kepada adik-adik untuk membuat semacam ini. Semacam itu tidak harus persis, karena persisnya ini nanti tergantung cetakannya apa. Nanti tugasnya membuat semacam ini juga, satu pangkalan cukup bikin satu. Artinya itu pangkalan satu itu ketika adik-adik itu sekolahnya mengirimkan 2 putra 2 putri, berarti adik-adik itu ada 2 pangkalan putra dan pangkalan putri. Kalau kirim 2 pangkalan putra dan putri, berarti otomatis satu sekolah itu nanti akan bikin 2, satu untuk pangkalan putra, satu untuk pangkalan putri. Kalau sekolah Anda mengirimkan hanya satu peserta, misalnya satu putri semua atau putra semua, berarti nanti Anda hanya cukup bikin 1 pot. Itu nanti cara nilai kami, kan ini juga harus saya nilai ya, jadi nanti dalam akhir kegiatan setelah mendapatkan TISKA yang diberikan pada jenengan itu adik-adik ada sebuah tanggung jawab kompensasi tugas yang harus didapatkan kalian dan harus kami nilai dan kami lihat. Nah, nanti ada 2 versi dalam penilaian. Yang pertama dalam proses itu ketika barang ini belum jadi seperti ini, adik-adik kirim fotonya ke kami atau hasil akhirnya dikirim foto ke kami ya. Foto 2 kali saja lah, dari dibalik gini boleh, didirikan boleh, dikasihkan boleh. Yang penting kami bisa melihat hasil karya adik-adik kalian dalam bentuk file, dalam bentuk foto tadi. Yang kedua, ketika nanti kegiatan sudah selesai, adik-adik barang yang Anda foto tadi dibawa ke keluarga. Jadi kami ingin melihat bentuk fisiknya daripada ini ya. Dibawa ke keluarga bentuk fisiknya, kemudian di keluarga dikumpulkan. Itu nanti akan kami coba untuk membuat sebuah terobosan. Itu nanti akan kami lelang. Jadi silakan ada yang membuat sebuah. Apabila nanti kami lelang laku, saya berencana uangnya dikembalikan kepada yang punya pot ini. Jadi nanti ini dilelang ke keluarga, siapa pengusaha pajak yang barangkali tertarik dengan karya adik-adik, kemudian berani berapa misalnya. Kalau harganya tidak sama, tidak apa-apa, tapi kemudian kami akan mengembalikan sesuai dengan harga yang laku pada pelelangan. Yang tidak laku atau belum terjual atau belum laku, ya jangan berkecil hati ya, sepatunya aku elek ya, apa itu, bukan begitu. Nanti itu terserah adik, ketika adik menyumbangkan biar di Kuacap untuk tambahan inventaris hijau-hijauan ning Kuacap dan ditanduri kembang, oke kami terima. Tapi kalau bermaksud untuk diambil dan ditaruh di sekolah masing-masing, monggo. Tapi tetap panggah setor ke Kuacap untuk dinilai secara bentuk fisiknya. Adik-adik, untuk membentuk semacam ini memang kita bukan tukang pola, artinya bukan sihir bim salah bim badalah dan tidak, tapi ini perlu banyak proses. Yaitu nanti kita akan belajar. Sekali kita akan belajar bentuk yang ini, bukan yang ini. Ini kelasnya sudah sebuah perusahaan, jadi kita kalau kedepannya nanti kita bisa ke arah sana, monggo sesuai dengan perkembangan dan situasi waktu yang Anda jalani 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Syukur bagi semua ini akan menjadi terjabat atau menjadi unsur-unsur pemerintahan, sehingga Anda kalau jadi kepala desa tidak perlu membuat ini, tapi Anda tetap perlu membuat warga Anda barangkali bisa seperti ini, karena warga Anda adalah warga yang majemuk, ada yang begini begitu dan seterusnya, ada yang pengangguran, yang masih mencari kerja dan sebagainya. Untuk itu Anda sebagai kepala desa barangkali bisa mengarahkan warganya untuk arah sana, atau Anda jadi apa saja lah, kita siap-siap untuk menjadi apa saja. Karena kalau tidak begitu nanti kita akan kecewa dengan angan-angan kita. Misalnya saya kebetulan saya juga bukan TNI, bukan Polri, dan bukan ASN. Saya hanya seorang wirausaha, makanya saya tidak perlu untuk menerangkan ini biar untuk nyambung lagi ngomongi pelaku. Saya pelaku wirausaha yang ketika itu saya juga seorang pramuka,
saya pramuka lebih hebat adik-adik di depan saya ini daripada saya. Mengapa begitu? Karena saya sekarang ini bertemu dengan adik-adik seusia penggalang atau SMP. Saya ketika SMP seusia adik-adik ini, saya belum berpramuka. Saya mulai berpramuka pada penegak, jadi pada setingkat SLTA. Ini hasilnya saya rasakan. Kemudian kita juga terjun ke dunia Dewan Kerja. Kebetulan yang saya terjuni kemarin Dewan Kerja Ranting. Saya bukan semuanya Trenggalek, saya rantingnya itu ranting Trenggalek. Jadi saya aktif di sana selama satu masa periode aktif POL, yaitu 1993 sampai 1995. Setelah itu kami dituakan oleh adik-adik kami di DKR, yang dapat mereka kami hanya ditanyai arang kading ngono untuk barangkali konsultasi atau barangkali tanya jawab atau barangkali dan sebagainya. Sampai sekarang saya sudah dikeluarkan menjadi pengurus, kalau tidak salah sudah 3 kali periode, mulai zamannya Pak Bupati sampai saya lupa. Jadi sampai sekarang saya masih diikutkan dalam pengurusan itu. Jadi sekali lagi pengalaman pramuka memang tidak boleh diremehkan dan sangat berguna sekali bagi kita. Barangkali kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetap akan ada gunanya. Oke, adik, kita sudah berkenalan, kemudian sudah beberapa waktu saya sampaikan pendahuluannya untuk mengingat waktu, karena ini sudah semakin siang, nanti pas malah nanti cepat kering barangnya. Kita akan segera praktek, tapi tidak di sini. Nanti kalau di sini kasihan ini yang bersihkan tadi panitianya ya, jadi saya sungkan nanti harus nanti. Kita praktek di sebelah sana, mulai bahan apa yang kita siapkan, kita prakteknya bagaimana, kemudian sampai dicat begini bagaimana, dan terakhir nanti ini kita akan beri merek, kegiatan hari ini. Jadi tidak polos semacam ini ya. Ini masih saya cat polos karena mereknya masih rahasia. Nanti mereknya kita bikin bersama, kita tentukan, kita cat, kita pilok, tes. Jadi nanti sulap sihir, tes. Oke. Jadi ini saya perkenalan dan pendahuluannya. Kita segera menuju ke tempat untuk praktek. Oke. Ya, oke, terima kasih. Adik-adik, kita sudah di TKP. Saya sudah pakai sepatu brok ini biar tidak pikir-pikir dalam nyemplungkannya. Nah, sebelum kita mulai, ini tempat saya untuk praktek nanti membuat pot semacam yang kita lihat tadi di sana. Kita mempersiapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan. Itu alat itu bisa bablas kita cetak, atau alat itu biasa alat bantu. Kita lihat dulu adik-adik alat bantunya. Yang pertama harus kita siapkan adalah pasir. Ini kita untuk membuat pot semacam tadi cukup pasir 1 timba ini. Jadi sebesar ini kita hampir penuh begini. Ini sudah kita haluskan. Tidak halus-halus banget sih, cuma kita sudah haluskan dari pasir yang kasar, sudah kita buang batunya. Yang kedua ada air. Ini yang pokok, pasir, air, kemudian ini semen. Semennya tidak usah banyak-banyak. Kalau kita ikut aturan tukang 1:3, 1:4 itu masih bagus. Jadi kita antara kurang lebih semacam itu. Ini sekitar kurang lebih 1/4-nya timba atau 1/5-nya timba, tidak masalah, masih kuat nanti. Atau sekitar sekilo atau taruh tengah lah. Kemudian ada timba kosong ini yang kita jadikan cetakan seperti tadi. Apakah harus ini? Tidak, adik-adik. Adik-adik bisa membuat cetakan selain itu. Contoh misalnya ini tempat sampah. Nanti dikurap nih, ini otomatis nanti jadinya akan lebih besar. Ya. Kalau adik-adik menghendaki lebih besar lagi, adik bisa seperti ini. Nah, ini dekat saya ini. Ini namanya apa terserah dengan sampean jenenge opo, ini mahkum jenenge paso tapi gede. Iki pasone mbokku mbiyen iki. Nah, ini akan lebih besar nanti jadinya. Tapi karena kita praktek dan kita butuh nanti bisa segera melihat hasilnya, kalau terlalu besar begini, nanti semakin panjang waktunya. Jadi kita pakai timbo saja ini. Ya. Nah, yang pokok ada pasir, air, semen, dan cetakan. Yang berikutnya penunjang, yaitu ini termasuk penunjang yang tadi saya bilangkan keramik tadi. Di rumah saya ada pecahan keramik yang kita bentuknya kecil-kecil begini untuk hiasan seperti model tadi. Atau tidak suka keramik, ada yang tadi saya bilangkan batu koral, batu bangunan. Nah, semacam ini boleh kita tempelkan sesuai dengan bentuk, ukuran dan sebagainya, dan formasi atau format yang kita kehendaki. Ada lagi nanti cat, ini untuk finishing terakhir sama kuasnya. Kemudian alat bantu yang lainnya ada cetok, yang besar boleh, yang kecil boleh. Dan ini kalau tidak ada tidak masalah, nanti cukup ini dan ini. Kalaupun ini tidak punya, ini seakan-akan harus kalau ada, tapi kalau tidak ada, nanti sendok makan itu bisa adik pakai tapi digepeng. Jadi ditutup dulu biar tidak seperti sendok tapi biar lurus. Atau sotel kecil boleh. Atau kalau punya ibunya punya
yang semacam plastik biasanya untuk nguleki apa itu yang lurus, bisa juga. Apapun bisa sesuai dengan situasi yang ada di sampean. Kalau sampean nanti kok boleh ingin ini tuku ini toko ini gak duwe terus saking ndak setunggal ya malah bubrah. Jadi tetap harus gawe dengan tidak ada rotan, akar pun jadi. Konsepnya begitu. Kemudian ada gunting, nanti barangkali kita menggunakan. Kemudian ini cat untuk finishing terakhir nanti untuk kita bikin merek ya. Kemudian ada lagi satu yang saya sampaikan, ini adalah bahan bekas. Ini plastik untuk memberi lapisan atau memberi rangkepan yang timbo benojo kelet, untuk menghindari kelet yang timbo. Ini bekas kain bekas, bisa bekas kaos begini atau apa saja. Tapi yang bagus, kalau bisa tolong nanti carinya bekas-bekas handuk. Nah, ini handuk. Mengapa bekas handuk itu lebih bagus? Karena handuk ini teksturnya ada benang-benang yang seperti ini, koyok kasar-kasar piye. Ini nanti kalau dikasih luluh atau adonan pasir, semen dan air itu bisa lebih kuat. Pertama itu. Kedua, ini nanti akan menjadi otot bagi pot itu sendiri, karena kalau sudah kering ini akan menempel di luluan tersebut, sehingga ini akan memperkuat posisi kekuatan daripada pot itu. Kalau yang saya sarankan, kaos ini juga bisa. Artinya kalau adik-adik barangkali ketika SD dulu atau ketika kecil punya kaos-kaos yang masih bagus atau sudah tidak terpakai lah pengen ngomong-ngomong, itu bisa dipakai untuk merangkepi penggantinya handuk. Tapi jangan kain yang licin. Kalau kain yang licin nanti nempelkannya luluh itu susah. Ya, gitu. Itu. Kemudian ada lagi ini. Saya punya bekas gulungan benang, aslinya begini ini aslinya. Aslinya ini ada benangnya semacam itu. Terus ini pas habis benangnya tidak saya buang. Kemudian ini bisa kita gunakan nanti untuk kakinya pot. Kita potong ya. Ini kita potong jadi dua. Ini untuk jalan air di bawah pot itu biar enggak, kalau kita kasih bunga kemudian kita sirami, kalau airnya berlebihan nanti kan akan membusuk di dalam di bawah itu kan enggak ada lubangnya ventilasi. Jadi ini ada untuk lubang ventilasi di bawah. Ini kita potong jadi tiga semacam ini. Saya sudah siapkan. Nah, ini yang paling ujung. Nah, kita potong jadi tiga, terus tengahnya, kemudian bawahnya. Apa harus sama kakinya semacam ini semua? Tidak. Kalau Anda hanya punya satu, ya potong jadi tiga aja. Nanti kakinya tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting bisa duduk dengan indah. Tidak sama, tidak apa-apa. Ya, itu. Apakah harus begini? Tidak. Kalau ada tidak punya begini, karena bukan penjahit dan bukan punya tetangga penjahit, tidak punya begini, silakan cari yang lainnya. Cari lainnya misalnya bisa mencari batu semacam ini yang punya besar untuk kaki, atau potongan keramik ini, jangan adik-adik potong seukuran segini kira-kira ya. Tidak harus bunder, sekenanya lah, kotak boleh, bunder boleh, segini boleh. Untuk kaki nanti kita tumpuk dua, ya. Kelet nih, kayak dulu nih kelet nih, sudah tinggi nanti, ya, gitu. Oke, bahannya sudah saya jelaskan. Ini kita akan segera praktek untuk membuat. Kemudian kita sepakat cetakannya yang timba semacam ini ya. Oke, sebentar kita akan praktek. Ini kita adonan dari pasir kita tumpahkan dulu ya. Ini pasirnya kita masukkan ke alat yang lebih besar ini untuk mengaduk biar lebih mudah. Nah, tuh kita kasih semennya. Udah, nggak usah banyak-banyak produknya nanti rugi. Ya, kita aduk. Sebelum kita kasih air, kita aduk dulu biar agak rata. Insya Allah kalau nanti setibo itu nanti mau turah yura oke. Ini nggak kurang ora. Karena sudah saya coba kurang lebih adonannya sejumlah itu. Ya, kita sudahi. Kita kasih air. Air yang kita siapkan kita ambil, nggak usah banyak-banyak karena pasirnya basah ini. Kalau banyak-banyak nanti lembek, kurang kita tambahi. Oh ternyata kurang. Ya. Kita aduk-aduk. Sampai secukupnya. Ya, kayaknya sudah ini airnya. Jangan basah-basah. Nanti kalau lembek susah ditempelkan dan keringnya semakin lama. Jadi cukup ini. Cara wong goreng ini disangan mingan. Gak kayak lengo.
Nah, cukup. Kita pindahkan ke timba biar kita mudah untuk bawanya. Kita pindahkan dulu biar tidak ribet dengan adanya yang besar ini. Kita siapkan lahannya dulu. Nah, ini tadi lupa saya jelaskan. Kita kalau ada papan, boleh papan sebesar ini sudah saya masukkan ke dalam sak biar tidak kotor pertama, kedua biar mudah nanti melepasnya. Kalau ada meja, saya tidak punya meja, saya punyanya ini tidak apa-apa. Kita taruh di sini, papannya kita taruh di sini. Kita tambahi dengan kertas bekas atau bekas kertas terserah sampean ya. Kalau ada koran-koran, kita taruh sini. Ya. Pertama, kalau kita kasih papan begini, nanti kalau kita pindah mudah, alasan saya. Ya, pindah, dijemur atau ditiupkan boleh. Kalau langsung di lantai, nanti risikonya kita yang berputar-putar susah. Ini, kemudian kita pakai timba tadi. Ya. Kita bungkus dengan plastik untuk menghindari lengket. Ini. Gini. Kita taruh di sini, di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita ambil bekas baju atau bekas handuk tadi atau gombal apa saja lah. Kalau menurut kakak-kakak pembina itu ada yang tega menggunakan bekas pakaian luar boleh, pakaian dalam juga boleh. Jadi kadang-kadang itu gini kasusnya, kita punya celana atau kaos areng gua ini bingung. Apa namanya ibu-ibu nu khawatir lek diobong engko dadi suleten dan sebagainya. Iku akhirnya bingung guange. Ini kesempatan untuk membuang dan mengabadikan benda-benda yang susah kita buang ya. Ini kita ukur dulu kurang lebihnya pas pun enggak. Nah, ini kayaknya pas. Ini hanya ada beberapa yang lembreh. Yang lembreh ini kita gunting. Ya. Apa nglembreh iki? Ngono kuwi lah basane nglembreh lah. Oh tak basane iki saya malah bingung. Kita gunting yang lembreh-lembreh ini. Sebelum kita kasih adonan, ini kita basahi ya adik-adik. Kita basahi, kita masukkan ke air dulu. Kita peras. Yang ini juga untuk toppingnya tadi. Nah. Setelah itu, kita menyiapkan adonan semen dengan air. Ini ada sisa semen tadi, kita kasih air untuk kita buat adonan. Kita aduk dengan alat yang kecil ini, cetok yang kecil. Tidak terlalu cuer, tapi juga tidak terlalu kental. Sedang-sedang saja. Ya. Oke, sudah cukup segini. Ada ya. Setelah anduk bekas saya masukkan ke sini, kita campur di sini sehingga unsur-unsur semen itu bisa masuk atau bisa menyatu di sini. Memang ya kayak gombal, menuju gombal lagi ya. Jadi begini ini. Ini untuk membuang arsip yang sudah tidak perlu dan kadang-kadang kita bingung buangnya, kita buang di sini tapi bermanfaat. Ini adalah pembuangan yang bermanfaat. Nah, tek. Nah, nih. Ini yang kecil-kecil tadi untuk kekuatan di bawah, menambah kekuatan di bawah. Nah, untuk pegangan nantinya. Ya. Nah. Jangan lupa ketika naruh yang di atas ini kita pasang yang tugelan benang tadi untuk dibuat yaitu ventilasi air atau drainase. Sama sekali lagi bawa kakinya ya. Kaki yang ujung, tengah sama yang ujung pangkal ini tidak besarnya tidak sama, tidak apa-apa. Kita sepakat nanti pakai hukum pilih kaki 3 karena kaki 3 itu lebih mudah berdiri daripada kaki 4 ya. Kita
kira-kira tengahnya kita kasih ini. Sambil ini untuk ukuran ketebalan luluhnya. Ya. Nah, ini. Kemudian gini. Ini kita pasang satu-satu dengan posisi yang lebarnya lebih besar ini, nanti posisinya di bawah begini. Jadi kita pasangnya dibalik, yang kecil di bawah. Lingkarannya kita bagi 3, kurang lebih ya di sini, di situ, dan di sini. Ya, kurang lebih, tidak harus diukur berapa senti, tidak. Yang penting kita ngira-ngira sehingga nanti ketika dibalik pada waktu berdiri dia nyaman, tidak hoyik atau tidak gulik-gulik. Ya, biasanya tidak gulik-gulik. Kita tambahi biar agak tebal. Sampai kita ratakan. Yang kurang tebal nanti dikasih tambahan. Kita bisa melihat ketebalannya begini. Kita luruskan. Nanti kalau ada yang masih dekok, ada yang metungul, itu kita bisa ratakan. Ini fungsinya koran bekas atau kertas di bawah ini membantu menyerap air-air yang pada akhirnya jatuh ke bawah itu, sehingga bisa cepat kering. Ini saya taruh di sini untuk ditempelkan, yang di atas masih keruah ini. Ini. Nah. Kita tunggu nanti sekitar 30 menit biar agak kering, lalu kita tambahi lapisannya dengan lapisan semen. Semen saja, semen dan air. Tidak usah kita kasih pasir biar nanti lebih kuat konstruksinya. Nah. Yes, ketok gambari san. Nah, setelah ketok gambari begini, sebelum kita tinggalkan, jangan lupa kita kasih pegangan, yaitu lapisan yang ada di ujung atas. Yang pertama untuk memperkuat konstruksi, yang kedua untuk pegangan apabila nanti kita pindah-pindah. Ini masih ada semennya karena kita tadi sudah diukur kurang lebih 1 timba ini. Ya. Kita taruh di bawah untuk sebagai pegangan, melingkar juga tapi tipis saja. Nah, ini dia. Dan lihat sisanya juga tidak seberapa, ini nanti untuk tembel-tembel apabila ada yang darurat kurang sak cuil gitu, kita masukkan. Contohnya ini kayaknya masih kurang. Nah, untuk menjaga nih yang semacam ini, itu sisanya pas. Oke adik-adik, kita kasih waktu kepada potnya ini biar bernafas selama 30 menit ke depan ya. Mungkin adik-adik bisa berembuk dengan teman sepangkalannya. Wah kungku ketoknya cetakan apa ya? Aku nggone bapakku duwe bekas timbo. Utoke aku ibuku duwe bekas tempat sampah. Tapi saya sarankan jangan yang besar-besar ya, jangan seperti ini gentong atau itu tadi, kelamaan nanti prosesnya terlalu panjang. Kecuali kalau ini sudah selesai, Anda ingin praktek untuk pribadi di rumah, silakan buat yang gede, yang sampai sedang di dalamnya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Oke, kita tunggu 30 menit ya. Kita nanti akan kembali ke sini untuk memberi lapisan di sini. Oke. Ya, setelah kita haluskan tadi, kita tunggu beberapa menit ya. Ini sekitar 30 menit lah. 30 menit kita tunggu, nanti kita akan lapisi ya. Nah ini ya, sekarang kita sudah nunggu 30 menit tadi, kelihatannya ini sudah mulai agak bisa dilanjutkan ya. Untuk ini kita akan melapisi dengan adonan semen yang dicampur dengan air. Sudah saya adonkan ini. Nah, ini adalah adonan semen dan air yang tidak ada pasirnya. Ini untuk lapisan di luar ini, lapisan luar, sehingga nanti dengan harapan dia bisa lebih keras, bisa lebih kuat, kemudian bisa lebih halus daripada yang tadi. Ya, kita coba ya, kita melapisinya dengan lapisan semen dan air ini. Alatnya yang kecil tadi, tidak punya sendok ya sendok, sama kita siapkan kuasnya dengan air, kuas dan air. Ya.
Kita mulai, kita atas dulu. Kita kasih rata. Nanti akan kita sapu dengan kuas apabila masih ada yang tidak begitu rata. Ya, sudah. Kemudian yang samping ini bagian pegangannya yang kita tebalkan, ini juga kita kasih lapisan biar posisinya juga lebih kuat. Sekuat Kak Nova ketika di tengah lapangan berteriak-teriak itu, ya. Ya. Terus ini juga keliling. Jangan lupa bagian sisi luarnya juga ya, yang sebelah sini ini juga dikasih. Lebih mudah dengan punggungnya begini. Ini kita kasih lapisan juga. Ini juga keliling sampai tidak ada yang kelewatan, biar kekuatannya sama. Ya, kelihatannya sudah. Ya, baru kita pakai kuas untuk menghaluskan dan meratakan. Kuas dengan air saja cukup karena semennya sudah ada di situ. Adik-adik, kalau adik-adik suka yang tadi pakai motif keramik atau punyanya mungkin bukan keramik tapi bekas pecahan piring, gelas dan sebagainya, monggo dipecahi kecil-kecil gitu, sekecil apa terserah jenengan. Saatnya yang menempelkan. Jadi pas basah ini kita tempelkan itu di sini sesuai dengan pola yang adik-adik bikin. Kalau maunya polos, ya langsung ini polos. Jadi nempelkannya pas basah ini, keramiknya dikasih semen, ditempelkan atau dibasahi langsung ditempelkan sesuai dengan motif yang telah dipola. Kalau maunya polos, sekarang kita bisa memulainya. Kita bikin polos saja biar tidak terlalu lama. Kasihan Kak Nova yang nunggu ya. Nah, adik, nanti hasilnya adik-adik harus lebih bagus dari apa yang kita praktekkan hari ini ya. Karena adik-adik masih muda, kemudian daya kreasinya masih tinggi, kreatifnya juga masih tinggi, tentu hasil dari saya ini tidak ada apa-apanya. Dan itu akan kita bisa lihat nanti pada 5 hari ke depan setelah adik-adik menunjukkan hasil foto karyanya itu. Apalagi nanti kami akan lebih terkejut apabila kami melihat hasil nyatanya, barangnya di Quartap ketika Anda semua mengumpulkan hasil ini dan mengambil kaos mungkin atau tiska atau piagam ya. Adik-adik, setelah begini nanti kita akan biarkan selama 1 kali 24 jam. Mengapa demikian? Karena ini biar lapisan dalam tadi bisa menyatu dengan yang di luar ini dan bisa keras, sehingga ketika ini kita balik itu tidak pecah. Kalau sekarang kita paksa untuk dibalik itu nanti pecah, resikonya pecah. Jadi setelah kita pecah, kita dong yang rugi. Sudah dari pagi kita begini, dan pecah kita bikin lagi. Jadi kita harus sabar. Sabar, ini dibiarkan selama 1 kali 24 jam. Tinggalkan saja di sekolah di tempat yang aman, adik pulang biasa, kemudian di rumah biasa, besok kembali lagi untuk ini dibalik, kemudian kita lanjutkan proses yang selanjutnya. Oke ya, kita tinggal biar kering selama 1 kali 24 jam, kita lanjut ke babak yang berikutnya. Nanti babak berikutnya adalah untuk dibalik itu kita lepas timbanya. Yang tadi untuk cetakan, jadi kalau ada cetakannya timbonya dilepas, kalau tempat sampah dilepas, karena ada plastiknya nanti tidak susah ya. Oke, itu kita tinggal dulu di sini ya, kita berpanas-panas nanti ikut kering saya ya. Jadi biar potnya aja yang kering, kita orangnya niup ya. Adik-adik, setelah kita biarkan selama 1 kali 24 jam, kemarin kita biarkan di sini, kemudian kita lihat lagi ternyata ini sudah kering. Nah, ketika sudah kering, ini kita akan balik adik-adik ya. Kita balik untuk melepas timba yang kita pakai untuk cetakan, kemudian untuk menghaluskan bagian sisi atasnya. Nah, ini sudah tidak apa-apa kita balik ketika sudah berusia 1 kali 24 jam. Tapi kalau masih berapa menit, jangan coba-coba ya, nanti sampai kalau gagal ulang lagi lah repot malah yo.
kesuwen waktu nih. Nah, ini kita hilangkan bekas-bekas koran yang sudah menempel. Kemudian kita lihat, nah ini plastiknya yang kita pakai untuk lapisan kemarin. Nah, ini timbanya sudah kelihatan. Ini gagangnya timbo juga sudah kelihatan. Kita coba untuk melepasnya. 1, 2, 3, ya. Tiung, ya, kita lepas. Kita lihat dalamnya, ya. Nih, ini sudah menyatu dengan adonan yang kita bikin kemarin, ya. Antara kain yang kita tempelkan sebagai penguat, dia sudah menyatu di situ. Ya. Cuma lubangnya bawah itu belum kelihatan lubang karena masih tertutup kain yang tadi kita kasih. Itu perlu besok kita urek-urek dulu dengan sesuatu yang lincip atau dengan paku atau dengan apalah ya. Nah, ini saya yang bilangkan ya. Ini bagian yang kita tempelkan di bawah kemarin juga masih ada yang belum rata. Ini perlu kita rata dengan semen yang kita pakai kemarin. Kita adonan lagi ya. Kita siapnya adonan semen dan air tadi untuk menghaluskan sebentar ya. Ini ya. Ini kita kasih semen yang kemarin. Yang tadi kita bikin yang sesuai atau sama dengan yang kemarin. Ya. Kita kasih air dulu biar basah, biar menyatu antara yang kemarin dan yang hari ini. Oke. Oke, sementara ini sudah, kita tunggu nanti keringnya. Keringnya ini tidak seperti kemarin atau tidak seperti 1 kali 24 jam, tidak harus. Karena sudah lapisan ini hanya sedikit yang kita basahi hari ini. Ini bisa ditunggu sekitar setengah jam. Atau kalau Anda lebih sabar besoknya juga tidak apa-apa 1 kali 24 jam karena lebih keras kita ke finishing terakhir yaitu kita cat. Ya, oke kita cat ya. Kita melangkah ke cat. Ya, adik-adik selamat datang lagi. Ini mohon maaf ya adik-adik ya. Adik-adik saya tinggal 1 langkah untuk mempercepat proses ini ya. Ini sudah saya cat. Cuma nanti kalau diulang biar lebih tebal, lebih tajam, lebih bagus itu tidak apa-apa. Tapi ini kita sudah cat dan kebetulan saya belinya warna begini. Dan ini tidak harus begini. Karena adik-adik suka apa itu terserah sampean. Kalau sukanya ini dan sukanya cat ini, sampean ke rumah dulu, ke rumah saya ya. Boleh, enggak apa ya. Tapi kalau sukanya lain, monggo, enggak usah sebanyak ini. Sebetulnya kalau ada paketan kecil, ini ternyata ada sisanya ya. Jadi bisa bergandengan dengan yang cewek bisa dengan laki-laki, laki-laki bisa ke perempuan atau dibagi berdua, monggo. Amrih, ini lebih efektif dan lebih murah harganya karena ditanggung bersama ya. Atau kalau di rumah ada sisa cat, ini cat tembok adik-adik ya. Tapi bukan berarti ini harus cat tembok, ini cat besi pun juga boleh yang ditaruh di sini ya. Itu. Jadi kalau ada cat sisa di rumah, punya bapak, punya paman atau punya lainnya yang tidak sebanyak ini, hanya segini aja sudah nanti cukup ya. Warna apapun yang penting adik senang dan itu cerah ya. Ya, sekarang kalau sudah kita cat begini, ini karena ini kegiatan ini ada mereknya, saya akan kasih merek untuk adik-adik sekalian. Punya alatnya yaitu cat yang kita beli dari cat semprot atau cat pilok. Tapi kalau ini saja sudah cukup, sekali lagi jangan memberatkan adik-adik, cukup ya cukup sudah. Kalau mau digambari bunga-bunga dengan hiasan lukisan tangan, monggo, karena di rumah ada sisa cat yang agak warnanya banyak, monggo, sah-sah saja. Tapi saya mau kasih merek buatan kita ini dengan sebuah nama, yaitu nama kegiatan kita pada hari ini. Ya, ini dia. Ya, oke, bisa baca. Ya, sesuai dengan kegiatan kita, Dian Pinru 2020, yaitu Gladian Pemimpin Regu Kuarti Cabang Trenggalek tahun 2020, kita singkat Dian Pinru 2020. Ya, ini sudah saya kasih lubang-lubang, nanti akan kita tempel di sini sehingga nanti apabila kita semprot itu sudah akan muncul tulisan semacam ini. Ingat, karena ini posisinya terbalik, kakinya di atas, jadi kita posisinya tidak begini, tapi dibalik. Ya, dibalik kita taruh di sisi sini. Ya, biar dia tidak lari, kita coba solasi ya. Nah, kalau ada adik pakai motif keramik, tidak perlu ditulisi begini ya, karena nanti tidak bisa rata kena keramiknya. Ya, oke, kita semprot. Tuangkan saja segala upaya untuk menjaga
Kita buka. 3, 2, 1. Wow, masih kurang sempurna sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Coba akan kita baca secara positif. Kita balik dulu potnya karena sudah ngeceknya sudah kering. Ya, ini dia. Ya, ini hasil kita hari ini untuk bikin pot tempat bunga yang kita kasih merek Gladian Pimpinan Regu 2020 Pati Cabang Trenggalek yang kita singkat dengan Dian Pinru 2020. Nah, nanti kita akan langsung praktek untuk menanam bunga. Nanti kita taruh di depan biar nanti kalau ada adik ke rumah saya bisa lihat, wow, gue loh bukti ini biar sing praktek biar ternyata tenan orang awu-awu itu ya. Coba kita bawa ke depan, kemudian kita kasih bunga, kita ambil salah satu bunga yang ada di sini. Yang penting kita tidak ambil bunga timah punya suami ya, jadi jangan diambil bunga timahnya, kita ambil bunganya ya. Kita bawa ke depan, kita nanam bunga di depan. Oke, biar kalau ada di rumah saya bisa langsung tahu barang ini orisinil, asli buatan kita bersama. Oke, terima kasih. Ayo kita ke depan. Ya, kita sudah datang di tempat yang akan kita tuju, adik-adik. Saya taruh di depan sini biar nanti ada orang lewat sama ada sampean ke rumah saya ini bisa tahu kalau barangnya ada di sini. Oke, ini sudah dipilihkan, ada bunganya, ini ada tanahnya. Coba kita taruh tanahnya ya. Ya, kita tumpahkan ke sini sebagian. Ya, sebagian kita tumpahkan nanti untuk memenuhinya. Ya, ini kita buka dulu plastiknya. Kalaupun tidak kita buka, kita sobek biar nanti dia ventilasinya, sirkulasinya air bisa lebih lancar. Ya, kita buka aja. Ya. Kita siapkan ini tanahnya. Kita tanam. Kita tanam hari ini ya. Ya, kita lepas saja. Pampersnya kita lepas biar lebih lancar dia. Oke, menghadapnya ke sana. Nah, ini kita penuhi dengan tanah tadi. Oh, ternyata kita nyiapkan tanahnya juga sudah pas ini. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwasanya yang kita cat ini cukup di bibirnya saja. Karena pada akhirnya dia akan tertutup oleh tanah ini dan tertutup oleh bunga yang kita tanam ya. Kita kasih air, airnya dekat ini, coba ya, ini airnya sudah siap. Kita kasih seperlunya biar dia bisa menyatu dengan media yang baru kita kasihkan tadi ya. Nah, gunanya ventilasi tadi yang di tengah untuk membuang air yang berlebihan yang ada di pot ini. Adik-adik, kita sudah sampai akhir ini, sudah sampai finish ya. Oke, nah sekarang begini tugasnya ya, adik-adik, jangan lupa membuat pot semacam ini. Tidak harus seperti ini, tapi semacam ini. Boleh berbeda dan harus berbeda dan harus lebih bagus daripada yang punya saya ini. Waktunya 5 hari sampai mulai hari ini. Kemudian nanti hari ke-6 fotonya disetor ke Kewarcap, fotonya paling enggak dua kali foto, bisa dari samping, bisa dari atas atau dari agak ke sana, terserah Anda bikin ambil fotonya terbaiknya bagaimana. Syukur sampai sak bunganya begini, nah, tapi minimal potnya ya, minimal potnya. Kemudian yang kedua, pada waktu Anda mengambil tiska, terus kaos ataupun piagam ke Kewarcap, ini dibawa, jadi hasilnya karya ini dibawa ke Kewarcap. Itu nanti dikumpulkan di sana, kita nilai dulu secara fiksi, secara barang nyatanya ini. Kemudian yang tadi fotonya kita juga nilai, kita ambil nilainya, ini juga iya. Nanti yang ketiga, nanti akan kita lelang kan, adik-adik ya. Kita lelang ke kakak-kakak kita, bisa pembina, bisa andalan, bisa siapa saja yang bermain ke Kewarcap untuk berani membeli ini berapa. Hasil kayak sampean tadi loh. Jadi semakin cantik hasil kayak sampean, nanti harga tawarnya mesti tinggi. Kalaupun yang nanti kebetulan tidak ditawar, nanti bisa Anda kasihkan ke Kewarcap. Atau kalau Anda mau ngambil, ambil lagi, bawa ke sekolahan atau ke rumah, taruh di sana, gunakan untuk menanam bunga, untuk penghijauan di sekolah dan sebagainya. Jangan lupa dirawat setiap hari, disiram dan sebagainya. Oke? Adik, sudah habis rasanya dari saya sekalian itu. Ada sedikit permainan, ngomong belum pisah ya.
karena ini sudah capek bekerja dari pagi tadi, kemudian kita juga banyak tenaga yang digunakan. Permainannya ringan saja ya, tangannya begini saja, dua, seperti orang nembak ini ya, orang nembak ini meskipun sederhana dan mudah, tapi saya yakin dari anda semua nanti mesti ada yang susah melaksanakannya. Yang jempol musuh yang telunjuk ini juga kita jalankan ke atas. 1, 2, 1, 2. Semakin cepat. Bisa? Bisa? Belum? Kita ulang. Bentuknya seperti tembak. Tak. Kita satukan menghadap ke sana. Ya. Yang telunjuk dapat jempol, yang jempol dapat telunjuk. Tak, tak. Ting, 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 ting. Ini bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian ketika misalnya ada di depan, kon pidato ke suwi, kentekan kata-kata no. Ini bisa begini. Karena golek peling opo ya tak omongne no. Wong kan delok kene to. Jadi ada yang golek ngen-ngen saya ketemu. Oke. Itu dari saya Adik-adik. Mohon maaf atas segala kekilafan, barangkali saya ada salah yang sengaja atau tidak. Itu saya mohon maaf. Yang kedua, terima kasih atas perhatiannya dan kita tetap semangat untuk bergabung dalam kegiatan Gladian Memimpin Regu Padi Cabang Tenggerek tahun 2020. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan kita akan bertemu di Kuarcap untuk melihat hasil karya ini. Kemudian nanti Anda akan saya lapori siapa yang bisa dilelang orang, berapa harganya, nanti saya kembalikan ke Anda. Terima kasih. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih.